warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para habaib, para ulama, hadirin sekalian yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul majlis ini adalah majlis yang sangat nikmat. Kita bisa membayangkan bagaimana para sahabat ketika menghadiri majlis Rasulullah, mendengarkan sabda-sabda Nabi. Pandangan mereka tertuju melihat Jamal al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Memang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat kita pandang oleh mata kita, tapi bisa dirasakan oleh hati kita, saudara. Sabda-sabda Nabi memang tidak langsung kita dengarkan daripada lisan Nabi Muhammad, tapi bahasa itu sampai kepada kita. Secara zahir kita sudah kumpul ada di majlis ini. Tinggal Anda melengkapi secara batin. Ikatkan hati kepada Rasulullah. Maka insya Allah majlis ini akan menjadi sebab Anda bisa bertemu dengan Nabi nanti di hari kiamat, mendapatkan syafaatnya Nabi dan sampai masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sosok seperti Imam Bukhari ini adalah memang pilihan daripada umatnya Nabi. Tadi dikatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Muyassarun ay muhayyaun. Semua itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah. Ada orang-orang yang dipersiapkan yang memang menjadi seperti Imam Bukhari, yang bisa menghafalkan ratusan ribu hadis dengan sanad yang bersambung sampai Nabi. Kalau kita mau melihat sejarah beliau dilahirkan pada hari Jumat tanggal 13 Syawal di tahun 194 Hijriah. Pawaan beliau itu adalah kurus, tidak tinggi, dan tidak pendek. Ketika beliau masih dalam usia kecil, sudah ditinggal ayahnya meninggal dunia. Hidup dalam keadaan yatim dalam asuhan ibunya. Rupanya Allah sudah menguji Al-Imam Bukhari mulai kecil. Saat itu beliau sakit sampai buta matanya. Ibu Al-Imam Al-Ghazali selalu berdoa, tidak pernah putus asa. Sampai akhirnya ibu beliau bermimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengadu, berharap anaknya jadi ulama. Tapi Allah ambil pandangannya sehingga buta. Kemudian Nabi Ibrahim datang kepada Imam Bukhari, diusap kedua matanya. Diusap kedua matanya, maka fafatahallah basarahu wa qalbah. Saat itu ibunya bangun dari tidurnya, Imam Bukhari udah bisa melihat kembali dan hatinya juga terbuka melihat, saudara. Sekali mendengar langsung hafal, saudara. Satu saat Imam Bukhari ini melewati beberapa orang. Dan udah terkenal memang hafalannya luar biasa, jenius.
Maka orang-orang menyatakan hadzal walad yahfadhu alfa hadis an dhahri qalb. Ini anak sudah hafal 1000 hadis beserta sanadnya di luar kepala. Hah? Kemudian orang-orang ini, apa iya? Tanya, iya nak, kamu hafal 1000 hadis? Bal mi'ata alaf hadis. Bukan 1000, 100.000 hadis. Ini masih kecil. 100.000 hadis. Iya. Maka orang-orang tadi ini menawarkan, atum lidzalik, bisa kamu bawakan itu? Naam, iya. Dibawa satu persatu. Mulai kecil sudah memang Allah persiapkan untuk menjadi muhaddits nih. Mulai kecil saudara. Masya Allah. Dan ini min babil karamah saudara. Bagaimana dapat perhatian dari Nabi Ibrahim dalam mimpinya, sampai akhirnya tanpa operasi bisa melihat. Karamah. Ini gak diterima nanti. Wah, gak masuk akal ini, khurafat itu. Ya, tak tahu karamah ini orang. Mimpi itu Pak, itu namanya mubasyirat. Dhahabatin nubuwah babagiyatil mubasyirat. Sayati alaikum zamanun yakadu ru'yatul mu'min lam takdib. Kenabian itu enggak ada, tapi mubasyirat ada lewat mimpi. Kata Nabi akan datang satu zaman nyaris mimpinya orang mukmin tidak bohong. Nanti kalau lihat medsos banyak bohong. Tapi ru'yatul mukmin, mimpinya orang mukmin enggak bohong, karena itu adalah mubasyirat dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Beliau sabab mengumpulkan Al-Jami' As-Sahih ketika beliau bersama teman-temannya belajar kepada Ishaq bin Rahaweh. Melihat kecerdasan Imam Bukhari, teman-temannya menganjurkan lau jama'tum kitaban mukhtasaran fi sahih li sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukhari ini cerdasnya setengah mati. Kok seandainya ente bisa mengumpulkan ringkasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini usulan dari temannya. Rupanya usulan itu melekat dalam hatinya. Iya. Kenapa enggak aku berusaha? Mulai saat itu beliau berusaha mengumpulkan. Malah pergi dari daerah ke daerah, dari daerah ke daerah. Menseleksi hadis 600.000 hadis, diseleksi sampai 7.000 hadis yang udah dipastikan sanadnya muttasil, kemudian ruwahnya thiqat, semuanya komplit, baru dikumpulkan Al-Jami' As-Sahih. Selama 16 tahun saudara. Bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat. Allah. Karena itu tidak salah kalau ada Firabri, Al-Imam Firabri. Beliau pernah berkata begini. Ra'aitu Abu Abdillah Al-Bukhari fi an-naum yamshi khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullama rafa'a qadamahu sallallahu alaihi wasallam wada'a al-Bukhari qadamahu fi dhalikal mawdi'.
Kata Firabri, aku melihat Nabi SAW dalam mimpiku. Mimpi lagi nih. Bukan khurafat nih. Aku melihat Nabi itu berjalan, Imam Bukhari di belakangnya. Langkahnya Nabi diikuti sama Imam Bukhari. Tempat yang diinjak oleh Nabi diinjak sama Imam Bukhari. Artinya gambaran bahwa Imam Bukhari ini adalah dalam langkah Nabi, menjaga athar Nabi, menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Imam Bukhari ini pernah mimpi Nabi, mimpi lagi. Ini sengaja kita bawa mimpi-mimpi karena ada sebagian orang menyatakan, wah itu mimpi dibuat mainan. Itu ada hati-hati Pak ya. Ini sekarang memang ada misi untuk mengejek tokoh-tokoh Islam. Kalau sudah tokoh-tokoh Islam diejek, berarti tidak ada kewibawaan untuk Islam. Karena yang mengawal Islam adalah mereka tokoh-tokoh Islam. Sahabat, ada grup kelompok sendiri yang mengejek mereka. Istri-istri Nabi ada grup. Para habaib ada grup yang mengejek mereka. Para ulama ada grup yang mengejek mereka. Itu memang ada misi. Ente mau bangga dengan Bukhari, ada grup yang mencaci Bukhari. Ente mau bangga dengan habaib, ada grup yang menghinakan habaib. Ente mau membanggakan sahabat Nabi, ada grup yang menghinakan sahabat Nabi. Istri-istri Nabi ada. Ntar lagi ada yang menghina Nabi Muhammad, saudara. Karena itu awas, hati-hati kita. Kita harus tetap dalam koridor dan jalur ahli sunnah wal. Anehnya mereka ngaku ahli sunnah wal jamaah. Awas, hati-hati. Dan ini harus sampai tularkan ini kehati-hatian kepada semua yang ada di keluarga Anda, teman Anda, lingkungan Anda. Karena sudah ini memang sengaja dimunculkan untuk melemahkan Islam. Imam Bukhari menyatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam fa ka'anni waqif baina yadayhi wa bi yadi mirwahah adzubbu anhu. Aku melihat seperti aku berdiri di muka Nabi dan aku membawa kipas. Dan aku selalu menghalau ada sesuatu yang mau menghampiri Nabi. Dihalau. Fasa'altu ba'dhal mu'abbirin. Maka aku tanya kepada orang yang ahli ta'bir ru'yah. Maka faqalu anta tadhubbu anhul kadhib. Fahuwa alladhi hamalani ala ikhraji sahih. Maka mereka ahli takbir ru'yah menyatakan, kamu menghalau semua kebohongan yang sampai kepada Nabi. Karena saat itu banyak orang yang bawa hadis-hadis yang bohong. Maka Imam Bukhari ditakwilkan, kamu yang akan menseleksi itu semuanya. Sehingga tidak ada hadis-hadis yang bohong yang disandarkan kepada Nabi SAW. Kata Imam Bukhari, di situ aku semangat sampai terjadilah kitab Al-Jami' As-Sahih ini. Mimpi itu ada makna, ya ikhwani. Dan tidak ada dan bukan semua orang mengetahui makna daripada mimpi. Bukan pesilat yang tahu. Itu orang-orang yang punya ahli dalam bidangnya. Kalau Anda lihat baca surat Yusuf, ada beberapa mimpi ada di situ diterangkan. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara
Ra'aituhum li sajidin. Ada maknanya. Nabi Yusuf bagaimana mentakwil ru'ya, ada maknanya, banyak sekali. Dalam hadis juga banyak sekali. Nggak semua orang. Menurut saya, kamu tanya. Itulah yang terjadi ya ikhwani. Dan mimpi ini isyarah dari Allah. Ini lihat, akhirnya beneran kan jadinya. Imam Abu Hanifah pernah mimpi menggali kuburan Nabi. Bangun tidur takut. Tanya kepada gurunya. Maka guru tadi mentakwil, kamu menggali ilmunya Rasulullah. Kamu membangkitkan lagi, mengeluarkan lagi ilmunya di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Abu Hanifah. Enggak semua orang, Pak. Ada dua orang datang kepada Ibn Sirin. Yang satu berkata, saya mimpi adzan. Saya mimpi adzan. Kata Ibn Sirin, kamu insya Allah akan haji dalam waktu yang dekat. Yang satu lagi ngomong, saya juga mimpi adzan. Kamu maling katanya. Sama-sama mimpi adzan. Loh, tergantung, ada juga ro'inya, tergantung yang mimpi, Pak. Ini orang soleh, mimpi adzan. Maka sesuai dengan firman Allah, wa'adzin finnas ya'tika rijalan bil haji wa'adzin binnas bil haji ya'tika rijalan min kulli dhamirin wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Ya'tuka? Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Yang ini orang enggak soleh. Mimpi adzan, fa'adzana mu'adzinun ayyuhatil 'iru innakum. Karena itu mimpi itu dilihat juga ro'inya. Kemudian mimpinya bagaimana? Itu ada yang ahli, yang enggak ahli ya diam. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Taib. Panjang kalau kita terangkan ya ikhwani. Beliau wafat pada malam Sabtu, malam Idul Fitri. Malam hari raya. Pada tahun 656, umur beliau berarti 62, kurang 13 hari. Masya Allah, masih muda ya. Ini mungkin ada yang lebih tua ada di sini. Kalau beliau bisa mengumpulkan jamu sahih, kadang-kadang yang lebih tua belum pernah membaca hatam hadirat saya. Masya Allah. Ini jasanya orang dulu, Pak. Ini mau dikritik apa lagi? Bacanya aja enggak kita. Setelah beliau disolati dan dikubur, Allah tampakkan karomahnya. Nah, ini khurafat lagi nanti dibilang nih. Ini sudah musim ini. Orang yang menuduh khurafat, palsu dan lain-lainnya itu ya. Dikeluarkan dari kuburan beliau bau yang sangat harum, yang semerbak tercium oleh seluruh kota. Dan itu tidak hilang beberapa lama, dalam waktu yang cukup lama. Berbondong-bondong orang ambil berkah ada di situ. Ini berkah kepada kuburan nih. Ini berkah kepada kuburan. Nggak percaya sama berkah gimana, Pak? Tuh lihat Imam Bukhari ini, berkah. Ilmunya berkah, kitabnya berkah, makamnya berkah, semuanya berkah. Kenapa? Karena kehidupannya adalah khidmat untuk Allah dan Rasulullah. Antum kalau kepingin berkah, tiru ini.
Panjang sekali kalau kita mau terangkan, tapi ada beberapa nasihat atau untaian mutiara daripada kalam Al-Imam Bukhari, dan ini penting untuk kita bawa pulang nantinya. Qala radhiyallahu anhu, la yakunul muhadditsu muhadditsan hatta yaktuba amman fawqahu wa amman mithlahu wa amman dunahu. Tidaklah seseorang itu dikatakan muhaddits dengan sebenarnya, ahli hadis dengan sebenarnya, sehingga dia siap mengambil hadis, meriwayatkan hadis dari orang yang di atas dia, gurunya, yang lebih alim daripada dia, atau yang semisal dia, temannya, atau bahkan yang di bawah dia, mungkin yang lebih kecil, bahkan mungkin anaknya. Artinya kalau jadi muhaddits itu jangan so image, jaga image, jaim. Wah, ini anak kecil. Inti kalau mau khidmat sama hadis, siap meriwayatkan walaupun kepada orang yang ada di bawah. Tukang kamu, pegawai kamu, kalau dia ngerti hadis, kamu siap untuk meriwayatkan darinya. Begitu Pak, orang kalau cari mau jadi alim, kamu jadi ilmu, mau cari ilmu, jangan sok-sokan. Kalau memang nggak ngerti, belajar. Ternyata supirnya lebih alim, belajar sama supir. Kalau nggak jadi alim ente kalau begitu. Hah? Lan yanalal ilma mutakabbirun mustakbirun. Nggak dapat ilmu Pak. Orang yang sombong itu nggak dapat ilmu. Awas, hati-hati ya. Jangan punya hati sombong. Kalau kamu punya sombong Kak, gara-gara karena ente lebih tua, gara-gara karena kamu itu jadi bos, gara-gara kamu tadi itu menjadi orang yang dihormati sama orang, nggak tawaduk dengan ilmu, nggak bisa jadi alim kau. Tuh lihat, beliau menyatakan tidak akan menjadi muhaddits dengan sebenarnya, sehingga dia siap mengambil ilmu hadis tadi itu dari yang lebih atas dari dia, atau yang semisal dengan dia, atau bahkan yang lebih di bawah dia. Harus syaratnya tawadhu, saudara, untuk menjadi orang yang alim itu. Nggak ada orang yang sombong akan jadi alim, pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, waqala anhu, ma ataitu syai'an bi ghairi ilmin mundu aqaltu. Kata beliau, aku belum pernah melakukan sesuatu, berbuat sesuatu tanpa dasar ilmu semenjak aku berakal. Balik, udah komplit ilmunya. Semua yang ia lakukan adalah dasar ilmu. Kenapa? Mulai kecil udah begitu Pak, ratusan ribu hadis hafal. Lah kita 70 tahun, Yasin aja belum hafal. Kita nggak ada persiapan. Tapi beliau tidak, mulai kecil sudah disiapkan. Allah sudah mempersiapkan bagaimana beliau akan menjadi muhaddits yang mengawal hadis Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, semenjak aku berakal, belum pernah aku berbuat atau berkata, bergerak itu ini tanpa ilmu. Semuanya didasari ilmu. Ayo kita koreksi diri kita. Mulai kita bangun tidur sampai sekarang, sampai mau tidur nanti. Kira-kira bangun tidur kita baca doa tidur, bangun tidur. Adabnya, masuk kamar mandi dengan ilmu. Kita makan dengan ilmu. Kita pakaian dengan ilmu. Kita keluar rumah dengan ilmu. Kita masuk rumah dengan ilmu. Kita kerja dengan ilmu. Ilmu. Atau hulas, kita bangun tidur seperti hewan. Kita makan nggak ada adab seperti hewan. Kita tidur itu. Kata beliau, tidak pernah aku melakukan tanpa ilmu semenjak aku berakal. Radhiyallahu anhu. Wa qala anhu al-madih wadh-dham indi sawa.
orang yang muji aku, orang yang mencela aku sama. Tidak pernah merasa dia tadi itu lebih berharga karena dipuji. Tidak pernah merasa dia itu terhina karena dicaci. Biasa. Nggak tambah dia tadi itu sombong. Nggak dia tadi itu menyesal kalau dicaci. Bisa nggak kira-kira? Kalau bahasa sekarang misalnya duit sama tisu sama gitu. Emas sama batu sama, artinya dikasih emas dikasih batu sama, dipuji sama dicaci sama. Itulah orang hebat, saudara. Semenjak masih senang dipuji, apalagi dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, ini orang ahli qiyamul, padahal bangunnya setelah adzan subuh. Dia senang. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Al-allamah dipanggil alama, ad-da'i ilallah al-allama, farhan. Seharusnya istighfar dia. Ilmunya baru 1 sendok teh. Ini lautan ilmu malu. Malah Pak, dengarkan baik-baik. Orang kalau dicaci, dia itu senang. Orang itu kalau dipuji, dia itu senang. Padahal nggak ada pada dirinya. Itu ainudam. Itu adalah celaan yang pasti. Maaf nih. Kalau ada orang menyatakan angin dari jalan belakang Anda itu semerbak misik misalnya. Inti Farhan. Itu nggak mungkin. Kita dipanggil al-imam, panggil ad-da'i, dipanggil al-allama, dipanggil siapa antum? Seharusnya antum menyatakan, jangan terlalu dong. Kita belum jadi apa-apa dari sini. Begitu seharusnya. Merasa tersinggung. Tapi kita enggak. Masya Allah. Muhibbin nih orang. Masya Allah. Radiyallahu anhum ajma'in. Beliau menyatakan, arju an algallaha fala yutalibuni anni igtabtu ahada. Aku berharap aku bertemu dengan Allah nanti. Mati. Atau nanti diadili di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang menuntut aku karena aku menghibah kepada dia. Dijaga mulutnya, nggak pernah menghibah orang. Itulah Al-Imam Al-Bukhari, ya ikhwani. Udah warok. Udah begitu amalnya. Ngumpulkan hadis Rasulullah segitu banyak. Pertanyaannya, mungkin sebagai penutup. Kenapa kok salaf kita kok milih bulan Rajab ini untuk baca Bukhari? Kalau kitab Bukharinya udah jelas. As-Sahihul Kutub ba'da kitabillah. Karena kitab Bukhari ini adalah paling afdolnya kitab, paling sahnya kitab setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas. Tapi ini yang ditulis oleh manusia, ini paling afdol. Pertanyaannya, kenapa kok di bulan Rajab? Ini bukan taksis, tapi punya alasan. Ya, pertama, bulan Rajab ini salah satu di antara 4 bulan Asyurul Hurum. Udah jelas itu ya. Kalau di bulan Asyurul Hurum, pahala dilipat gandakan. Itu udah jelas. Supaya sibuk, maka dibaca kitab Bukhari. Kedua, dengarkan baik-baik ini. Bulan Rajab ini tidak lama masuk bulan Sya'ban dan masuk bulan Ramadan. Di kitab Bukhari ini diterangkan semuanya, Pak. Tentang masalah puasa diterangkan. Masalah sholatul tarawih diterangkan. Amalan-amalan di Ramadan diterangkan. Lailatul Qadar diterangkan. Qiyamul Lail di Ramadan diterangkan. Kemudian takbir malam hari raya diterangkan. Di bulan Syawal ini sudah.
Salatul Id juga diterangkan. Puasa Syawal juga diterangkan. Masuk Dzulqa'dah, Asyurul Hurum diterangkan. Masuk Asyurul Hajj diterangkan. Puasanya, Arafahnya, hajinya, umrohnya, semuanya diterangkan. Bukankah Anda harus mempelajari itu semuanya? Sehingga Anda masuk Ramadan tahu itu semuanya, masuk Sya'ban tahu pahalanya Sya'ban, tahu fadilahnya Ramadan, ibadah di Ramadan. Syawal juga demikian, salatul Idnya bagaimana, kurbannya itu bagaimana, hajinya bagaimana, umrohnya bagaimana, doa-doanya bagaimana. Inilah salafnya kita ngajak kita, ayo dihatamkan di bulan Rajab. Kenapa? Sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban dan masuk Ramadan, masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan semua itu diterangkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' Shahih. Ini pelajaran, belajar untuk kita siap-siap bisa mengamalkan isinya. Karena itu luar biasa majelis ini, dan kita tentunya betul-betul bersyukur di antara umat ini ada seperti Imam Bukhari, juga muhaddithin yang lainnya, ulama-ulama yang lainnya. Jangan sampai lisan kita mencaci mereka semuanya. Hormati mereka karena mereka orang paling berjasa. Kemudian juga para tabi'in, kemudian bagaimana para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di belakang siapa mereka? Imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar dari siapa? Guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka makan bersama Nabi, mereka jihad bersama Nabi, mereka duduk bersama Nabi. Luar biasa ya ikhwani. Barokah apa yang lebih daripada itu semuanya? Karena itu jaga cinta tetap kepada mereka. Jangan sampai su'ul adab kepada mereka, husnudzon kepada mereka. Mudah-mudahan berkat mereka kita semuanya beruntung seperti mereka, dan nanti insya Allah kita bersama mereka sampai insya Allah bersama Nabi Muhammad, dan insya Allah kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan para habaib khususnya Habib Hasan diberikan panjang umur, sehatul afiat zahir batin. Tahun yang berikutnya insyaallah dalam acara yang sama kita bertemu dalam majlis yang sama fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.